Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman podcast FEB UPN Veteran Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya Indri di ruang podcast FEB. Kali ini kita mau diskusi terkait UMKM yang ada di Indonesia. Dan saya tidak sendiri, seperti biasa saya kedatangan bintang tamu. Ada Ibu Freska selaku dosen dan juga pembina UMKM. Dan sekarang di ruang Zoom kita punya Mas Alvin, ya Mas Alvin atau Pak Alvin nih, sapaan akrabnya dipanggil Mas Alvin sebagai pengelola di Inopark Institute. Oke, saya boleh minta perkenalan dulu nih dari Mas Alvin. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Indria, Mbak Friska. Perkenalkan saya Alvin dari Inopark Institute, bagian pengembangan bisnis UMKM. Oke, jadi Mas Alvin ini domisilinya di mana nih kalau boleh tahu? Kita biasanya di Tasik, Mbak. Di Tasik, Masya Allah ya. Jadi semoga berkesempatan sewaktu-waktu boleh main ya Pak ke UPN Veteran Jakarta, sama-sama kita ngebina UMKM. Nah, oke, nah kalau Bu Freska ini sudah memegang mata kuliah kewirausahaan berapa semester Bu? Oke, makasih Bu Indri. Kalau saya udah pegang kewirausahaan udah dari 2020 ya. Ya. Jadi ya selama itulah. Jadi kalau di EP kan fokusnya kewirausahaan, salah satunya saya. Jadi kemarin kita misalnya ada bikin gebiar produk, terus kita tampilin produk-produk mahasiswa yang kadang-kadang idenya juga bagus-bagus ya. Yang dan ada yang waste management juga mereka pakai gitu kan. Nah sekarang ini kita usahakan berkolaborasi dengan Inopark. Semoga Inopark mau ya. Jadi kita harus cari kolaborasi dengan stakeholder ya, lebih tepatnya teman-teman. Oke, Mas Alvin boleh kenalin dulu nggak sih Inopark itu apa? Baik, terima kasih Mbak Indri. Jadi Inopark adalah lembaga perkumpulan ya, diinisiasikan oleh beberapa alumni Jerman yang kita fokus kepada pembinaan UMKM atau pengembangan ekonomi regional, tapi khusus buat industri olahan pangan. Jadi kita intervensi, kita membantu, kita memberikan akses bagi teman-teman untuk bisa upscaling level bisnisnya. Intinya kami bergerak di bidang itu. Nah, Inopark sendiri selain ada Pak Alvin, siapa aja sih Pak sebenarnya pencetus ide utamanya Inopark? Ada saya sendiri, ada Mbak Rani ya, dan ada Mbak Wibi. Kita berdiri tahun 2007, mulainya 2014 akhir ya, tapi kita punya legal standing tahun 2017. Jadi udah hampir 10 tahun lebih ya, 10 tahun. Oke. Nah, kalau Bu Freska sendiri bergabung di Inopark sudah berapa lama Bu? Wah, ini pertanyaannya kayaknya lebih tepat jawabnya Mas Alvin juga nih. Tapi sebenarnya saya itu udah bergabung dengan Inopark itu dari 2000 berapa ya? Sebenarnya dari 2019 juga udah kenal sama Inopark ya. Karena misalnya waktu itu ada pameran, ya, jadi sesama alumni Jerman dengan pemerintah Jerman itu bikin kegiatan. Terus kita udah saling melakukan misalnya saling kenal lah gitu. Nah, kalau saya sih udah lumayan lama lah ya, sejak Inopark berdiri, beberapa tahun setelah itu saya juga ikut mungkin membantu Mas Alvin atau kita saling sharing ilmu seperti itu, atau ikut juga kegiatan-kegiatan yang ada berkaitan, ada irisan dengan Inopark. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dasarnya pendirian Inopark ini memang dari ide-idenya para anak-anak bangsa ya Bu, yang berkuliah ya di negara Jerman, terus mereka pulang ya memberikan dampak positif gitu ya kepada negara kita, dan salah satunya dalam bentuk UMKM, khususnya UMKM di Indonesia. Nah, kembali kepada Mas Alvin, Mas, sebenarnya visi misi untuk Inopark ini apa sih ke depannya? Ya, kita ingin menjadi lembaga pendampingan bagi UMKM olahan pangan yang reliable ya, akuntabel di Indonesia. Kita punya misi seperti itu, kita punya visi seperti itu. Nah, misinya sendiri kita ingin memberikan akses teknologi, transfer of knowledge, know-how, sama greater market bagi teman-teman IKM atau UKM di Indonesia. Oke, nah Mas, kalau misalkan di luar dari wilayah yang Mas Alvin kelola gitu, bisa nggak sih orang-orang juga ikut gabung ke Inopark? Oh, bisa banget. Jadi tinggal datang aja. Sampai underline-nya sebetulnya cuma satu. Yang penting industri olahan pangan ya. Jadi mau datang, mau kontak kita, feel free aja, nggak ada masalah. Oke, jadi teman-teman ya, kan karena kita ini podcast pasti ditonton sama umum ya Bu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget UMKM-nya juga dikelola, diberikan knowledge yang positif, kita naikin skill-nya. Nah, boleh nih join di Inopark.
Nah, nanti kita akan mungkin bisa dikasih tahu juga nanti ya ke depannya apa aja sih persyaratan kalau selain tadi pengolahan pangan ya Mas, apa aja persyaratannya kalau misalkan ada seorang pengelola UMKM ini dia mau join? Baik, paling tidak sudah mempunyai beberapa perizinan dasar ya, kayak NIB, PRT, halal, syukur-syukur BPOM mungkin ya, BPOM. Nah lainnya bersifat sunnah kok, bersifat sunnah. Karena kita ingin jadi inklusif ya, inklusif bagi teman-teman datang tanpa ada persyaratan yang memberatkan. Iya, karena tadi pengennya sih seluruh UMKM itu biar mudah untuk kita jangkau ya Mas gitu ya. Dan ya semakin banyak UMKM yang dibina, berarti tadi ya kita sama aja memberikan dampak positif kepada negara kita untuk mensukseskan perekonomian. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Freska, sulit mana Bu, ngebina pelaku UMKM atau ngebina mahasiswa yang lagi PKM? Karena mahasiswa juga kan ada proposal kerja mahasiswa, dan Bu Freska juga seorang pembinanya ya, dikata pembimbingnya, gimana Bu? Aduh, saya malu ditanya di depan suhu saya Pak Mas Alvin nih. Kalau beda stage ya kali ya. Kalau mahasiswa itu punya ide banyak, tapi kan mereka belum terjun. Kalau UMKM mereka udah terjun, tapi kadang-kadang mereka visinya juga beda. Kadang ada yang misinya untuk hidup sehari, ya ada yang juga hidup untuk 10 tahun ke depan atau kontinuitas gitu. Nah itu beda sih. Tapi kalau masalah ide, semua orang kan punya ide. Nah, intinya adalah bagaimana mereka bisa implementasiin. Nah kalau mahasiswa itu kan sekarang kita mengencourage mereka jadi entrepreneur, punya ide sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya mungkin Minopak bisa memadukan ide itu, mungkin juga lebih bagus. Ya, kalau butuh-butuh gitu Bu ya, mahasiswa yang buat ngebantuin Inopak atau tadi ngebina UMKM ya Bu gitu. Jadi sebenarnya kita di FEB juga ada salah satu profil lulusan sebagai wirausaha. Nah profil lulusan ini memang harus ditunjang dengan tadi ada gelar produk, ya terus mata kuliah kewirausahaan, pengantar bisnis dan lain-lainnya. Bu, kalau diingat-ingat dulu pertama kali kegiatan apa yang Ibu lakuin sama Inopak? Apa ya, waktu itu pernah diundang sama Inopak untuk, kalau saya kan fokusnya untuk waktu itu ekspor impor ya Mas Alvin ya. Jadi waktu itu pernah ngasih, kan udah banyak UMKM, Inopak udah banyak banget istilahnya mungkin membantu dan ikut mengkurasi juga ya UMKM yang di Jawa kalau nggak salah. Dan itu dari ribuan ya Mas ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu Mas Alvin mengundang untuk bagaimana biar produk mereka itu bisa masuk pasar internasional. Nah itu yang waktu itu saya melakukan seminar, rapat training gitu ya, apa syaratnya, bagaimana mereka bisa ke pasar internasional, strateginya apa. Kalau misalnya mungkin berpikir mau ke Eropa nggak bisa, terus solusinya apa gitu. Terus jadi, untuk dunia global. Jadi sebenarnya Ibu jauh lebih memberikan wawasan untuk menjualkan produknya tidak hanya di wilayah tempat ya gitu. Jadi memang ilmu-ilmu seperti itu biasanya ya datangnya dari para akademisi ya yang tahu gimana sih caranya kita membuat satu produk yang memiliki value added gitu teman-teman, dan produk kita bisa diterima tidak hanya pada pasar nasional tapi juga di pasar global. Nah kembali kepada Mas Alvin, sebenarnya untuk strategi yang dilakukan sama Inopak untuk meningkatkan daya saing penjualan dari UMKM itu seperti apa sih Mas? Baik, terima kasih. Sebetulnya tergantung dari posisi si IKM tersebut ada di posisi yang mana. Katakanlah misalnya dia pemain lokal tuh, ya berarti kita perkuat dia untuk masuk ke level yang lebih atas, regional. Atau misalnya regional nih, kita mau masuk ke pasar internasional. Nah, di situ biasanya kita ngajarin atau intervensi ya, beberapa standar-standar yang harus dipenuhi oleh industri tersebut atau IKM tersebut. Nah, kita ajarin macam-macam Mbak, dari teknologi pangannya, kemasannya, jenis bahannya, bahan tambahan pangannya, aksesnya. Salah satunya adalah yang kuat kalau ke pasar di luar ya, itu Mbak Friska itu selalu kita undang. Hampir mungkin setiap kegiatan kita kalau ada sesi akhir itu kita selalu undang Mbak Friska. 2008-2019 itu kalau nggak salah di terakhir di Pekalongan. Nah itu untuk mengundang untuk ngajarin yang tadi disampaikan Mbak Friska, masuk ke pasar yang lebih luas itu gimana. Jadi gimana treatmentnya, tergantung dia ada di segmen apa saat ini, biasanya kita naikkan ke satu level lebih tinggi di atasnya. Oke, jadi tadi mengukur dia sekarang ada posisinya di mana dan dulu. Iya, scaling up ke level yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kendalanya selama ini apa Mas yang dihadapin? Oh, kendala yang dihadapi biasanya adalah teknologinya. Jadi gini, kita ngajarin beberapa cara untuk supaya pesanannya banyak gitu ya. Tapi ketika sudah banyak, mereka biasanya batu-batu dalam prosesnya. Ya, mereka butuh mesin, mereka butuh macam-macam. Nah, di situ ketika datang mesin, mereka biasanya membutuhkan SDM baru. Nah, bottleneckingnya di situ. Kita melihat ketika
ada kenaikan kelas, mereka mempunyai kendala utamanya dari teknologi. Saya kira kalau modal bukan utama ya, cuma adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi. Mereka lemahnya di situ. Oke. Nah, Bu Freska sendiri selama membantu di Inopak Institute, apa kendala yang Ibu hadapi ketika memang mau membantu suatu produk ini kita go internasionalkan? Kalau untuk ekspor impor pasti mereka beberapa negara itu kan ada standar-standarnya. Kadang mungkin kalau mereka sudah bagus pun produknya udah laku di dalam negeri, untuk masuk ke pasar internasional itu mereka harus ngikutin standar yang lebih besar lagi. Kalau misalnya contoh untuk Eropa ya, kan kadang-kadang harus ada HACCP yang itu kan harganya sampai ratusan juta. Nah itu yang kadang-kadang kendala juga ya. Tapi kalau misalnya mereka berfokus mungkin nggak hanya ke pasar Eropa, tapi mungkin ke pasar Middle East, Maroko misalnya gitu, atau ke Afrika, itu mungkin akan lebih sedikit longgar. Jadi makanya itu tadi yang dibilang mungkin ada stage-nya gitu. Mereka masuk dulu ke pasar itu, setelah itu baru masuk ke lebih tinggi. Mungkin untuk mendapatkan sertifikasi HACCP itu mereka harus punya beberapa effort dulu. Oke. Mas Alvin, boleh dikasih tahu nggak sih sebenarnya negara-negara mana aja yang udah berhasil ditembus sama produk-produk UMKM kita di Indonesia hasil binaan dari Inopak? Banyak ya, Korea Selatan, Hong Kong, beberapa negara EU, Afrika. Ada Timur Tengah, Timur Tengah. Dari mulai tepung mokaf, kering kentang, keripik pisang, madu, macam-macam Mbak, yang di bawah binaan. Jadi benar-benar udah banyak banget ya Bu ya sebenarnya gitu, dan ini amat sangat para UMKM gitu ya untuk menembus pasar internasional. Nah Mas, kalau misalkan dalam beberapa waktu, anggaplah 2 atau 3 tahun ke depan ya, apa sih yang sebenarnya pengen dicoba mau dibuat Inopak terhadap produk UMKM yang ada di Indonesia? Kalau tadi menembus pasar internasional kan oke ya, kita bilang udah checklist nih gitu. Apalagi sih sebenarnya masih mau dilakukan sama Inopak Institute? Ya, kita tuh pingin punya one stop shopping online ya buat produk-produk UKM di Indonesia, utamanya di para alumni kita ya. Karena banyak sekali teman-teman sebetulnya produknya bagus, hanya literasi digitalnya yang kurang ya, yang kurang. Kita punya impian 2-3 tahun ke depan tuh kita punya suatu databasing yang bisa diakses langsung untuk pembeli, bukan e-commerce ya. Jadi databasing yang bisa langsung diakses pembeli, mereka bisa langsung kontak. Karena kalau melalui sekarang kalau lewat e-commerce platform gitu kan terlalu banyak sekali potongannya, jadi relatif kurang bisa bersaing. Nah kita mimpi kita 2 tahun 3 tahun ke depan itu bisa membawa itu, karena hampir semua produk ya kita punya, dari yang serbuk, cair, padatan kita tuh ada semua, dan kualitasnya betul-betul baik, betul-betul baik. Bu Freska sendiri ada nggak nih kira-kira selama Ibu lagi membina produk mahasiswa, ada yang kayak Ibu langsung keluar ide, kayaknya bisa nih saya bina buat naik scaling up-nya? Dari 2019 itu sih ada sih beberapa mahasiswa ya, tapi kadang-kadang karena mereka masih mahasiswa tapi mereka kan belum fokus ya Bu ya. Nah itu aja sih, makanya saya selalu menawarkan ke mereka mulai sedikit-sedikit dulu untuk pasarnya, mungkin kampus, dosen. Jadi dari situ mereka setidaknya bisa belajar gitu. Nah setelah itu ya sekarang kan UMKM itu ada 65 juta di Indonesia. Nah kalau mereka fresh graduate belum tentu juga dapat pekerjaan langsung ya. Nah makanya kalau mereka jadi entrepreneur itu juga setidaknya mereka sudah membantu negara, diri sendiri dan negara ya, gitu ya Pak Alvin ya. Nanti mungkin kalau mereka sudah bagus, mereka bisa belajar dari Inopak. Oke, nah teman-teman, for your information, jadi Bu Freska ini juga kemarin sudah membawa salah satu produk Inopak ya, dengan nama produknya adalah Tidesa. Ya, keripik Tidesa, nanti akan kita sampaikan ya di video ini, cring gitu kan. Nah, jadi Tidesa ini adalah salah satu bentuk produk tadi olahan pangan. Keripiknya itu ada keripik singkong, ada nangka, ada pisang ya, terus ada banyak-banyak, kerupuk juga ya Bu ya, varian kerupuk banyak, ada ya. 12 macam. Ya, jadi ini banyak banget, dan saya ngelihat kemarin Bu Freska juga membantu untuk mempromosikan di pasar UMKM halal yang ada di Jepang. Emang kayaknya kemarin concernnya ke resto-resto halal ya Bu ya. Boleh diceritain nggak Bu keseruannya gimana? Jadi itu kemarin kita istilahnya door to door aja ya, karena kan kita juga pengen ngelihat Osaka. Jadi kita jalanlah ke pasar Osaka. Ternyata itu di pasar ada restoran India yang mereka juga masak masakan India dan Indonesia. Nah terus kita kenalin dong produk desa, setidaknya kita nyobain sampel. Dan mereka itu akhirnya pada semangat karena mereka pikir ini produk Indonesia, tapi kok ya mungkin packagingnya udah bagus ya, udah ada
bahasa Jepang juga. Terus kita di beberapa tempat kita juga coba ya kalau nggak salah ya. Nah, dan itu salah satunya adalah di kampus. Waktu kita ke kampus itu kita kasih beberapa profesor dan profesornya itu malah tertarik sebenarnya. Jadi sebenarnya itu baru langkah awal untuk pengenalan ke mereka, orang Jepang suka nggak gitu. Dan kalau saya lihat sih tendensinya mereka sangat positif ya. Bahkan salah satu profesor yang mungkin kalau nggak salah wakil rektor, mereka tertarik untuk produk itu. Iya, untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, Mas Alvin, kalau pada saat contohnya aja kayak di desa ya, tadi kan Bu Freska nyampeinnya ini pasar baru nih yang dia buka itu di Jepang gitu. Kalau produk-produk yang lainnya, apakah melalui proses yang sama, jadi perkenalan dulu, atau memang mereka udah dapat kayak supermarketnya sendiri gitu di sana untuk dijual? Oke, jadi biasanya mereka ada dua cara ya, mereka punya akses sendiri atau kita perbantukan melalui kita. Nah, salah satunya dengan Mbak Friska. Tapi kita juga untuk beberapa produk, salah satunya kita adalah penetrasi melalui PPI. Jadi di Indonesia di sana kan banyak banget tuh seluruh dunia ya. Mereka biasanya butuh makanan kita lah, butuh makanan kita. Nah, balik lagi Indonesia ya. Ya, betul. Mereka kadang-kadang kangen sama abon, sama rendang gitu kan. Dan nggak bisa dilewat lah kalau gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, kebetulan di desa itu kita aksesnya kalau ke Jepang baru melalui Mbak Friska ya. Cuman kalau ke Jerman kita udah beberapa kali melalui diaspora gitu. Jadi sebenarnya ya Tidesa udah masuk juga ke pasar internasional yaitu di negara Jerman. Ada nggak Mas produk lainnya juga yang tadi sudah ditembus ke Korea gitu ya? Itu jenis produknya apa dan cara untuk dia masuk ke pasar internasionalnya gimana? Baik, jadi beberapa alumni kita yang sudah kita coaching itu biasanya diambil oleh beberapa lembaga mitra. Salah satunya adalah BI misalnya ya. Nah, BI mereka punya program pengembangan pasar yang lebih luas. Salah satunya di TEI kemarin, di TEI. Nah, salah satu yang kemarin dibawa ke Jepang itu adalah Mustafa ya. Itu udah masuk ke Korea, betul. Dan potato chips, nggak tahu potato chipsnya kemarin gimana atau enggak. Nah, dari gate itu, jadi dari gate pameran, nah mereka bisa langsung masuk ke sana. Kalau yang di luar jaringan kita, kalau melalui jaringan kita yang tadi kita sampaikan. Oke, jadi memang ya berbanyak macam pintu ya yang coba ditembus sama Innopark Institute untuk membantu program UMKM ini terjual di pasar internasional. Mas, coba boleh dikasih tahu nggak, ada negara lain nggak sih yang sebenarnya lagi pengen dituju gitu kan? Karena memang mungkin pangsa pasar Indonesia ini juga banyak ya di negara itu, dan produknya apa yang lagi sedang dikembangkan sama Innopark Institute? Betul, sebetulnya yang lagi kita gregetan pengen apa adalah Timur Tengah. Karena pertama, betul, karena standarnya tidak sekuat Eropa ya, tidak sekuat Eropa, dan rasanya mereka lebih acceptable dengan lidah kita yang kencang rempahnya. Kalau di Eropa kan ya orang dominannya senangnya nggak terlalu seneng rempah kencang tuh. Cuman kalau di Timur Tengah mereka terbiasa dengan rasa-rasa yang lebih tajam ya. Nah, kita sebetulnya greget pengen masuk ke sana ya. Oke, berarti Timur Tengah ya tadi. Untuk checklist di tahun berapa nih Mas? 2026, 2027 kira-kira? Kita sih pinginnya tahun depan juga sudah mulai penetrasi ke sana ya. Benar, semoga nanti ada kesempatannya ya gitu, produknya benar-benar bisa dibawa dan jual sana. Nah, Bu Freska sendiri ada nggak impian yang belum sempat kesampaian yang pengen dilakuin nih? Saya sebagai seorang akademisi yang penuh dengan teori dan juga banyak praktiknya, itu harusnya nih bisa mewujudkan UMKM Indonesia tuh ke yang arah seperti apa gitu. Wah, kalau itu sih sebenarnya saya tuh karena udah bergabung, maksudnya udah banyak bantu Innopark, jadi mungkin udah inline sama Mas Alvin ya. Memang sih kalau idenya yang tadi itu kayak bikin one stop service itu tuh bagus banget, karena kan kayaknya di Indonesia masih belum ada ya. Dan itu memang membantu UMKM kalau dari sisi saya lihat sebagai akademisi ya. Dan sekarang ini permasalahannya kita kan dulu jargonnya UMKM go internasional, UMKM go internasional, dan semuanya jadi entrepreneurs, tapi kita harus mikirkan dari hulu ke hilir gitu. Nah, kalau semuanya jadi entrepreneur dari 260 juta penduduk, tapi gimana jualnya? Itu yang mungkin sekarang jadi permasalahannya. Nah, saya rasa kalau idenya Innopark seperti itu, ya mungkin itu bisa jadi platform yang sangat berguna gitu. Iya. Jadi kalau selama yang kita temuin di Shopee itu apa, Bu? Shopee itu ya itu tadi, itu kan komisinya cukup tinggi ya. Jadi kasihan UMKM-nya juga. Kalau misalnya di Eropa itu ada namanya fair trade ya. Fair trade itu tapi untuk produk-produk pertanian, misalnya kopi atau apa aja. Tapi itu dari
Uni Eropa, mereka ngambilnya dari sini terus mereka jual lagi, tapi mungkin mereka membayarnya dengan, maksudnya komisinya untuk petaninya itu enggak dipotong banyak gitu ya. Kalau itu kan yang namanya fair trade gitu. Nah, jadi pengennya Innopak Institute ini adalah menyediakan satu platform belanja gitu ya, supaya bisa langsung si pelaku UMKM-nya as a owner yang langsung ngejual di website itu gitu ya. Karena memang kayak kemarin-kemarin yang Bu Freska sempat promosiin itu kan ngeliatnya dari Shopee gitu ya. Jadi aku lihat Shopee. Jadi nggak 100% masuk ke ini ya pelaku UMKM. Oke. Nah, ini dia bagian penutupnya Mas Alvin. Ini kalau dilanjutin memang banyak banget ya cerita-cerita serunya. Saya sampai tahu tadi ada beberapa negara-negara yang sudah berhasil dimasukkan oleh produk Indonesia. Mas boleh kasih motivasi nggak sih gitu sama seluruh pelaku UMKM maupun ini anak-anak muda nih. Di UPN tuh banyak banget anak-anak muda yang punya jiwa wirausaha tapi mungkin masih terkekang, masih nggak fokus dan lain-lain. Ada nggak nih Mas tips and triknya? Baik, terima kasih. Saya kira kalau buat mahasiswa harus selalu raising the bar ya. Jadi kalau misalnya punya ide-ide bikinan makanan, jadi jangan hanya cukup oke, kita bikin yang sama nih lagi ngetren kayak gini, tapi harus raising the bar. Raising the bar-nya itu baik di brandingnya, sistem pemasarannya, atau teknologi yang terlibat supaya kalian bisa membedakan dan memberi estafet ke IKM-IKM masa depan kita menjadi lebih bagus. Sementara bagi IKM-IKM ya, saya kira kecil itu bukan berarti tidak mampu. Kecil itu justru kita mudah bergerak, kita bisa membuat quality produk yang memang jumlahnya terbatas, tapi kita bisa bikin itu cakep banget. Saya kira itu Mbak Indri. Oke, terima kasih Mas Alvin. Buat Bu Freska, tipsnya buat para pelaku UMKM biar bisa menembus pasar internasional gimana Bu? Aduh, kalau itu saya lihat, saya rasa itu perlu pengalaman ya, tapi memang mereka harus punya ide gitu. Jadi jangan, kebanyakan kan mereka cuma niru-niru tren gitu, sama seperti Mas Alvin yang bilang tadi. Tapi kalau untuk anak muda, sepanjang pengalaman saya selalu pas kuliah itu melakukan tes dulu nih. Mereka mau nggak jadi entrepreneur, tapi ada yang beberapa bilang, saya nggak bisa Bu jadi entrepreneur. Sebenarnya itu bukan nggak bisa, tapi karena nggak tahu aja. Nah itu yang dari 100%, 50%-nya bilang gitu. Nah itu kan mengkhawatirkan saya sebagai dosen. Makanya kalau misalnya untuk entrepreneur itu sebenarnya kita tuh udah ada, tapi kadang-kadang nggak tahu mulai dari mana. Gitu. Satu lagi, mungkin untuk sekarang istilah UMKM itu diganti jadi IKM ya, Mas Alvin. Jadi mungkin kita harus membiasakan pakai IKM ya. IKM? Iya ya. Oke. Nah, mungkin Mas Alvin bisa kasih spill dulu nih, spill dulu. Jadi sekarang tuh ada istilahnya IKM dan UKM itu tergantung dari dinas mana yang mengayomi. Kalau dari bidang perindustrian, mereka disebutnya industri kecil menengah. Kalau dari dinas koperasi UKM, dia nyebutnya UKM, usaha kecil menengah. Memang irisannya agak banyak. Jadi ya, tapi get used to it lah. Jadi belajar lagi nih, bisa dapat ilmu baru ya Bu. Jadi makasih banyak buat Bu Freska dan juga sama Mas Alvin yang udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing tentang Innopak Institute. Kegiatan apa aja yang sudah dilakukan sama Innopak Institute nih teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang pengen banget usahanya juga dibina, sebenarnya tadi udah disampaikan ya sama Mas Alvin. Persyaratannya nggak terlalu rigid kok gitu. Tadi ada persyaratan yang sudah disampaikan di video. Nah kalau pengen UMKM-nya terutama dalam bidang pengolahan pangan dibina, tadi udah di-spill banyak banget negara-negara internasional ya Bu yang udah berhasil ditembus. Kenapa enggak? Kita sama-sama belajar. Tadi Mas Alvin kasih kata kuncinya adalah walaupun kecil, yang penting kita terus-menerus kita akan berupaya menumbuhkan usaha kita biar naik juga levelnya ke tingkat internasional. Sekali lagi terima kasih Mas Alvin dan juga Bu Freska atas kesempatan kita diskusi di podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Alvin, Bu Indri. Terima kasih Mas Alvin.